Pagi. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi ceria, gitu ya. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi ceria. Lagi dong. Lagi selamat pagi semuanya. Pagi ceria. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ibu absen, tapi kalian nanti pas ibu absen kasih kata-kata kayak gini ya. Misalkan, bentar bu. Jara Jatira. Saya Bu. Ya, apa? Satu-satunya kegagalan adalah tidak mencoba. Ya. Tasyiatul Qulub. Hadir Bu. Kata-kata hari ini, ilmu itu bukan sekadar apa yang dihafal, tapi apa yang dimanfaatkan untuk orang lain. Putri Puspandari. Saya Bu. Hari ini adalah kesempatan baru, jangan sia-siakan dalam mengeluh, tapi gunakan untuk tumbuh. Hak Nur Hayati. Mimpi akan jadi kenyataan jika kita punya keberanian. Ya. Alipia Agustina. Oke, tidak perlu banyak kata-kata, yang terpenting hanyalah bukti nyata. Asik. Tamara Widodo. Jangan mencoba menjadi sempurna, cobalah untuk menjadi yang lebih baik dari kemarin. Masya Allah. Fatur Rahman. Ada Bu. Apa tadi? Oh itu ya kata-kata. Di sini dingin. Terus Udah. Sipa Sabila. Izin Bu. Rama. Enggak, izin Bu. Leni Rizkia. Izin Bu. Oke. Jadi absennya udah. Hari ini kita memasuki materi tentang membangun kepedulian sosial, qanaah, sedekah, dan menyantuni anak yatim. Sebelumnya siapa yang tahu definisi qanaah? Ada yang tahu qanaah itu apa? Oke, sekarang dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menerjemahkan hadis tentang kepedulian sosial, kedua menganalisis kandungan hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan Abu Hurairah, dan yang ketiga yaitu kita menerapkan nilai qanaah, sedekah, dan menyantuni anak yatim di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada gambar. Nah, gambar di sini itu menurut kalian sifat apa yang harus kita bangun agar tak terjadi kesenjangan sosial? Menurut kalian? Dari gambar pertama ada anak kecil, kayaknya kayak orang susah gitu ya, kayak orang gelandangan. Nah, di samping ada miliarder atau orang-orang yang kaya. Nah, kita yang menjadi pertanyaan itu sifat apa yang kita lihat dari gambar ini? Nah, terjadi kesenjangan sosial menurut kalian itu seperti apa? Sebagai miliarder, orang yang mampu, kita harus berbagi kepada yang tidak mampu. Kalau yang ini mungkin yang lain. Ribu. Iya, Pak. Jadi yang gambar sebelah kanan itu kan gambar orang yang tidak mampu gitu ya. Iya. Jadi sebagai orang yang tidak mampu kita tuh berusaha terus juga mensyukuri nikmat Allah. Tapi kita tuh nggak menanamkan rasa menyalahkan Allah gitu. Kenapa kita dikasih keadaan yang seperti itu gitu.
Iya, iya. Ada lagi nggak? Yang lain mungkin? Celia? Ya, di gambar kanan itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang diberikan kehidupan yang mungkin kurang mampu, bisa mungkin kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah kasih, tanpa harus meminta kepada orang lain, karena tangan di atas lebih daripada tangan bawah. Jadi kita tidak boleh menyesali apa yang sudah Allah kasih. Nah, untuk orang yang miliarder, kita sebagai orang yang mampu harus menolong orang yang lebih susah, tanpa harus menyalahkan keadaan kenapa dia bisa seperti itu. Seperti itu. Jadi pertama kita menjelaskan sifat qanaah dan kepedulian sosial seperti dari dalam gambar yang tadi kita sudah lihat. Di sini ada hadisnya, hadatsana Abu Bakr wa Abi Saibah, hadatsana Abu Abdurrahman Mukri an Sa'id bin Abi Ayyub hadatsani Syurah Nilu wa huwa bin Syarikin an Abi Abdurrahmani al-Fubuli an Abdillah abani Amri abani Ati an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pada aflaha man aslama wa ruziku kafafan wa qana'ahu lahu bima atahu. Rawahu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan 3 hal utama yang menjadi sumber keberuntungan hidup seseorang. Itu pertama, kita masuk Islam. Nah, berarti kita telah mengenal petunjuk hidup. Jika kita masuk Islam, kan Islam kita punya buku panduan yang namanya Kitab Suci Al-Quran. Nah, Kitab Suci Al-Quran itu di dalamnya kita mempunyai panduan-panduan atau petunjuk-petunjuk hidup. Di sini ada yang tahu definisi dari Islam itu apa? Tahu? Apa? Jadi Islam itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya salama, Islam, salam, ya selamat, berasal dari bahasa Arab yang berbunyi aslama yang artinya itu keselamatan dulu. Jadi contoh agama yang membawa kita untuk selamat dari kejahatan yang ada di dunia ini. Iya. Terus yang kedua, di hadis ini tuh menjelaskan diberi rezeki yang cukup, tidak berlebihan, tapi mencukupi kebutuhan, atau yang biasa kita sebut dengan qanaah, tidak berlebihan. Nah, yang dimaksud dengan diberi rezeki yang cukup, tidak berlebihan tapi mencukupi, hidup seadanya. Kayak kita ketika kita punya sesuatu yang mungkin orang lain nggak punya. Nah, jadi contoh dari diberikan rezeki yang cukup itu misalnya seperti kita melihat teman kita tuh punya HP iPhone. Sekarang kan ada iPhone 16, iPhone itu kan udah ada iPhone 17 ya. Nah, si temannya itu beli, tapi kita masih punya yang Android. Sedangkan karena kita tidak mampu untuk membelinya. Nah, di sini berarti kita harus menerapkan sifat qanaah. Kenapa? Kita membeli itu bukan untuk gengsi, tapi untuk mengutamakan fungsi. Nah, yang selanjutnya di hadis ini juga memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Contohnya itu kayak tadi ya. Nah, di sini penjelasannya apa itu qanaah. Qanaah adalah sikap menerima dan ridha terhadap pemberian Allah, tidak iri, tidak tamak, dan tidak mengeluh atas kekurangan harta benda. Nah, pertanyaannya tuh, apakah kalian pernah merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki? Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian tuh suka, gue cuma punya ini doang, kayak
gak puas aja gitu. Kalian pernah nggak ngerasa kayak gitu? Misalnya apa tuh? Contohnya kalian pernah ngerasa apa? Coba Tamara. Kamu pernah ngerasa kayak gini nggak? Pernah. Kenapa tuh? Ya kayak sekarang saya pokoknya cuma ya 2.000, orang lain lebih banyak gitu, yang mampu. Kalau Olivia? Kenapa Olivia? Kalau saya karena ngerasa kurang karena pekerjaan saya belum punya pekerjaan, cuma ngelihat anak muda sekarang itu udah pada sukses. Nah di situ saya kayak wah harus cari lagi dan yang kita jadi sendiri lah sebenarnya. Oh, Karena jangan kayak gitu ya. Karena di sini kita menerapkan sifat qanaah. Berarti masih banyak orang-orang yang di bawah kita seperti ya mereka jadi gelandangan karena kebanyakan mereka tuh nggak punya pekerjaan gitu kan ya. Jadi kita harus bersyukur karena kita masih ada pekerjaan meskipun ya mungkin kurang sempurna gitu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sifat qanaah. Yang pertama, orang yang qanaah itu tidak silau terhadap kemewahan dunia. Misalnya apa? Yang tahu? Fatur? Apa? Orang yang qanaah tidak silau terhadap kemewahan dunia. Contoh tidak silau dalam kemewahan dunia itu seperti apa sih cara pandang dia ke iman? Itu nggak gampang pengenan barang mewah. Nah, ya betul. Terus lagi? Terus apa melihat barang mewah biasa aja. Yang lain mungkin ada Tidak sederhana memiliki mampu jadi seseorang itu punya penghasilan besar tapi dia tetap sederhana. betul. Nah, selanjutnya tidak memaksakan kehendak dan menghindari gaya hidup konsumtif. Apa itu konsumtif? Apa jarak? Yang lain ada yang tahu konsumtif itu apa? Menghindari gaya apa? Sifat atau kebiasaan seseorang yang cenderung terlalu banyak mengonsumsi barang atau jasa atau mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, berarti masuknya sifat yang gaya hidupnya tuh kayak mau mewah gitu kan ya, apa-apa ini punya barang bagus, kita nggak punya, sedangkan keuangan kita tuh lagi nggak ada. Nah, otomatis kita masuk ke dalam gaya hidup yang konsumtif. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu hidupnya tenang, syukur, dan tidak iri pada orang lain. Hidup yang tenang, syukur, dan tidak iri pada orang lain kayak ya udah ngejalanin hidup. Oh si ini kita ngeliat punya teman, si ini punya ini, kita juga kayaknya hidup senang ya. Kita nggak iri, dia punya ini, kita nggak iri, kita jadi kayak tenang aja gitu ngeliat orang lain punya apa namanya, punya kehidupannya yang tenang, berarti kita juga harus ikutin tenang. Nah yang keempat ada qanaah mendorong seseorang untuk berbagi, bukan bersaing secara materialistik. Contohnya apa? Contohnya pada gambar tadi ya orang qanaah itu ketika kita punya uang kita harus berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, bukan terus tidak menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi itu contohnya itu. Ya betul. Jadi kita kalau misalkan mempunyai hidup yang qanaah, berarti kita harus mendorong seseorang itu untuk lebih maju. Misalkan dia ada tugas, terus teman kita nggak ngerti. Nah, berarti kita harus mendorong teman kita itu, bukan merasa bersaing secara materialistik ataupun dari hal-hal lainnya. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke sedekah dan penghormatan diri. Tolong bacakan hadisnya, Bapak. Lanjut dulu ya. Ya, silakan lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa bin Ismailah hadatsana wa Muhayyibun hadatsana Hisyamun an Abi an Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadul uluya khairul mil jadi sufla wa bada'u bima ta'ulu wa khairus sadaqati al-zahiri gina wa man yastafifu yu'ifallahu wa min yastagni yughnihillah. Hadis riwayat Bukhari. Silakan dulu. Nah, jadi hadis ini tuh menjelaskan 5 hal penting yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Yang pertama itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kedua itu mulailah sedekah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Seperti siapa? Ya, betul. Yang ketiga itu sedekah terbaik adalah dari harta yang cukup. Keempat, siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga dia. Dan yang terakhir, siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Nah, jadi dari penjelasan hadis ini, dari kelima keterangan hadis ini tuh, pertama kan kita tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti kita memulai sedekah itu dari orang-orang terdekat kita seperti adik kita, kakak kita, orang tua kita, atau bahkan saudara-saudara kita. Gak apa-apa banget kalau misalnya kita punya cita-cita pengen jadi orang kaya. Nah, tapi dalam artian kayak di sini tuh kita harus saling berbagi. Nggak boleh kayak harta gua buat gua doang, ini hasil gua gitu. Nggak mau berbagi sama orang-orang. Nah, itu berarti dia mencerminkan sifat yang tidak penaan. Terus tadi ada lagi siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga dia. Nah, kita sebagai perempuan di dalam Islam itu sangat tinggi derajatnya. Bahkan Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadisnya bahwa perempuan itu derajatnya lebih tinggi. Seperti apa? Umuka lalu abuka. Berarti jelas dong kalau misalkan seorang perempuan itu mempunyai derajat yang tinggi, dan kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi kotor. Lalu ada siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Ketika kita hidup dengan keadaan kita yang sederhana, kita merasa cukup dengan kenikmatan kesehatan kita, nikmat dari harta kita, nikmat dari nikmat dari rezeki kita nggak ngeluh, kita nggak pernah kayak gue capek, gue pengen kayak orang-orang. Berarti kita harus selalu merasa cukup, karena tadi di dalam hadis ini jelaskan kalau kita selalu merasa cukup, maka Allah pun akan mencukupkannya. Nah, di sini tuh udah ada contohnya yang tadi tuh. Contohnya sedekah bisa dilakukan dengan cara sederhana. Sederhana memberi senyum kepada teman, membantu teman yang sedang kesulitan, memberi sebagian uang jajan ke kotak amal, terus menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Nah, sedekah itu tidak terbatas pada harta, tenaga, waktu, bahkan wajah yang ceria juga bentuk sedekah. Ini senyum dong. Ya, berarti kalau misalkan kita mau sedekah, kita nggak punya duit pun, dengan kita senyum ke sesama sama teman gitu ya, itu udah termasuk ke dalam sedekah dengan tersenyum. Nah, selanjutnya ada keutamaan menyantuni anak yatim. Coba Rizky tolong dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhairu bin Harbin, haddatsana Ishaqu bin Isa, haddatsana Malikun an Zawri bin Qaidin Bisuli Qala sami'tu Aba Ghaisi yuhaditsu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahaini fil jannati wa ajaro malikun bisabat bati wa wuto rawahu. Ya, dari hadis yang tadi Alifia bacakan, hadis ini tuh menunjukkan betapa dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah SAW. Ada juga menyantuni anak yatim itu berarti kita memberi nafkah, perhatian dan kasih sayang kepadanya. Terus menyantuni anak yatim termasuk bentuk kepedulian sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, contohnya di sini ada sikap peduli terhadap anak yatim. Kita mengajak anak yatim bermain dan bergaul dengan baik. Karena kenapa? Karena kebanyakan anak yatim, mereka tuh, kalian suka ketemu masih sama anak yatim kayak yang anak kecil gitu. Kadang mungkin karena tuanya pendidikan dari orang tua laki-laki gitu. Mereka tuh lebih agresif, lebih mungkin bahasa kasarnya tuh songong ya. Banyak yang songong kayak gitu. Tetapi kita di sini dianjurkan sama Rasulullah SAW tuh untuk mengajak anak yatim bermain dan bergaul, karena mungkin ya mereka kurangnya kasih sayang. Terus menghibur ketika mereka bersedih, membantu keperluan sekolah anak yatim, memberi santunan atau bisikan sederhana. Jadi kepedulian terhadap anak yatim itu merupakan wujud nyata dari akhlak mulia dan empati sesuai yang diajarkan oleh Islam. Ya, sebelum gue kita speaking dulu ya. Jadi speakingnya, ibu minta kalian berdiri. Jadi speakingnya kalian, kalau ibu sebut botak berarti pegang kepala. Kalau ibu bilang batuk berarti pegang tenggorokan. Kalau ibu bilang batik berarti pegang pinggang. Oke, sekarang kita mulai ya. Botak kepala. Betul. Botak kepala. Batik pinggang. Tenggorokan. Gimana ibunya? Nggak usah jalan gitu ya. Langsung aja kayak gini. Botak, batik, batuk, batuk. Benar batuk. Batik, botak, batik. Kepala. Ya, ayo bapak kepala. Salah. Kepala. Batuk, batik, botak. Ya, Pak. Kayak berarti. Ini tadi kan kita jawab. Iya, udah cukup. Tadi kan ada jelasin semuanya ya. Ini ibu akan memberi kuis yang bisa menjawab kuisnya tanpa melihat presentasi yang tadi. Ibu akan mengasih reward. Yang pertama, jelaskan alasan mengapa sifat qanaah penting dalam kehidupan sosial masa kini. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian.
Saya Bu. Oke. Apa Puspa? Jadi tuh yang masa kini tuh kayak sifat konsumtif tadi kayak dalam boros. Jadi kayak kita punya uang itu kalau bisa uangnya itu disisihkan, misal dikasih sama orang tua dikasih 10.000, jadi 5.000 buat jajan, 5.000 buat sisihkan, jadi jangan kayak boros gitu. Oke, betul. Tepuk tangannya. Lanjut Pak. Video asik. Ini duit soalnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa Rasulullah SAW lebih menganjurkan, cepet ya, menjadi tangan di atas daripada tangan di bawah? Apa? Di duluan ya. Sehingga Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Apabila kita tidak mampu, bisa mungkin kita jangan sampai meminta-minta. Kalau misalkan kita udah menurunkan masalah kita harus minta-minta, berarti kita nggak ada usaha sebagai manusia buat bertahan hidup. Itu sama aja kita menyalahkan kehendak Allah juga, karena setiap manusia itu harus berusaha, harus ada kemauan buat hidup. Jadi lebih baik kita kerja atau cari kerjaan yang menurut kita itu bisa menghidupi kehidupan kita. Baik. Oke. Kasih Kak Solia. Maju. Tiga kamu kan tiga aku Tiga pertanyaan lagi. Pertanyaan yang tiga. Mengapa menyantunnya anak yatim dianggap sebagai amalan yang mulia dalam Islam? Oke, Haya apa? karena anak yatim itu adalah golongan yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terus juga kalau misalnya kita menyantuni mereka itu adalah bentuk suatu ibadah dan termasuk sunnah Rasul juga. Jadi kita mendapat pahala yang besar. Tangan buat saya. Kasih saya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Apa tantangan terbesar bagi kita seorang remaja saat ini untuk memiliki sifat yang konak? Jadi tantangannya itu buat remaja itu pengaruh media sosial, terus gaya hidup konsumtif atau berlebihan yang bikin para remaja ini mudah membandingkan, terus juga sulit merasa cukup. Contohnya seperti yang tadi disebutkan, yaitu misalkan ada teman yang membeli iPhone terbaru, sedangkan dia ini HP-nya masih ya gitu saja, terus dia tuh iri sama yang HP iPhone terbaru itu. Dan kasih jarak secara maju. Tepuk tangan untuk jarak. Pertanyaan terakhir, ayo cepet-cepet tunjuk tangan ya. Pertanyaannya, ide kegiatan apa yang bisa kita usulkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan siswa? Kegiatannya bisa Gagal tuh kayaknya ya. program bakti sosial Ya. untuk membantu bagi-bagi sembako, membersihkan lingkungan, terus mengunjungi panti asuhan ke panti jompo. Oke. Terus sama ada kegiatan donasi gitu. Jadi menyisihkan uang siswa itu untuk donasi dan sosial. Jangan maju Tamara, kasih tepuk tangan dulu Tamara. Oke, masih ada 2 kuis lagi tambahan ya. Oke, ini yang terakhir berarti hari ini kita belajar
tentang qanaah, sedekah dan menyantuni anak yatim. Sekarang mari mulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu kaya untuk memberi, tidak perlu menunggu dewasa untuk peduli. Nah, terima kasih. Jika kita ingin hidup penuh berkah, cobalah berbagi. Jika ingin hati tetap tenang, bisakah kita qanaah? Dan jika ingin dekat dengan Nabi di surga, perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Mungkin hanya sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.